Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya ingin sharing dengan insyaallah dalam Insis Saturday Forum. Malam ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa nanti di akhir acara insyaallah Allah mudahkan, Allah ridhoi, kita mampu menjawab di diri kita masing-masing pertanyaan besar tadi, yaitu apakah vaksinasi meningkatkan imunitas seseorang? Jadi di sini kita akan kupas secara komprehensif dengan pendekatan yang integratif. Jadi berbagai aspek kita akan bahas di sini, bagaimana konsep imunitas seorang manusia secara kodratnya seperti apa. Di sini akan saya mempermudahnya memberikan ilustrasi dengan share screen agar nanti audiens dapat memahaminya dengan lebih baik. Jadi kita mulai saja, bismillah. Jadi vaksinasi meningkatkan imunitas. Dari perspektif kedokteran integratif, kita membahas di sini. Apa hubungannya vaksinasi dengan penyakit? Nah, vaksinasi memang lebih dikhususkan untuk penyakit yang menular. Penyakit menular maksudnya ada yang disebut communicable disease. Communicable disease adalah penyakit yang merupakan penyakit yang bisa menjangkiti ya, orang per orang gitu. Berarti kalau menjangkiti ada agen yang menjangkitnya, yaitu yang kita sebut agen infeksi. Jadi di sini kita harus paham, agen infeksi adalah sesuatu organisme yang berupa jasad ernik tentunya, yang masuk ke dalam tubuh seorang individu manusia. Baik itu kategorinya parasit, berupa cacing, jamur, bakteria, mikroba gitu ya, dan juga virus. Dalam hal ini termasuk virus HIV atau penyakit AIDS yang ditimbulkannya, dan virus COVID-19 yang menimbulkan penyakit corona infeksi. Jadi di sini sudah paham bahwa vaksinasi ditujukan untuk penyakit yang ada agen infeksi yang merupakan agen intruder ke dalam tubuh manusia. Jadi disinilah kita harus paham, kalau dia mau masuk berarti ada jalur portal di entry-nya, pintu masuk gerbangnya. Jadi kalau kita bisa bicara tentang portal, bagaimana seorang individu manusia harus mengetahui bagaimana portal dirinya agar agen-agen intruder tadi dapat kita blokade untuk masuk ke tubuh. Jadi bagaimana seorang manusia harus paham apakah portalnya mau dibentuk dari bahan kardus misalkan, atau bahan yang memang tahan atau kuat seperti dari besi, misalnya analoginya seperti itu. Jalur masuk ke dalam tubuh manusia salah satunya adalah saluran pernapasan, respiratory tract, kemudian ingestion, ya saluran pencernaan, dermal atau kulit yang terbuka, misal dari luka, kemudian bloodborne dari transfeksi melalui darah ya, misalnya penggunaan jarum suntik atau hal-hal yang melukai pembuluh darah, kemudian mucous membran, baik selaput lendir mata, selaput lendir di mulut, ataupun selaput lendir di kemaluan. Jadi inilah jalur-jalur infeksi, salah satunya di virus pandemi corona adalah respiratory tract ya, jadi masuk ke dalam saluran hidung, kemudian saluran tenggorokan ya, laring, kemudian masuk ke saluran pernafasan yang disebut paru-paru. Nah, jadi di sini kita harus paham, kalau ada agen infeksi mau masuk ke dalam tubuh manusia, inilah keadaan yang harus kita pahami. Bagaimana virulence dari organisme agen infeksi itu dapat diseimbangkan dengan keadaan host immunity. Host immunity adalah sistem daya tahan tubuh yang akan kita kupas malam ini. Daya tahan tubuh atau imunitas ini, kalau walaupun seganas-ganasnya virulensi dari si agen infeksi, baik itu bakteri, jamur, atau virus, tapi kalau host immunity-nya baik, keadaannya balance, tidak akan menimbulkan suatu proses yang disebut peradangan. Nah, ini konsep-konsep awal. Jadi di sini kita harus tahu bahwa tidak seluruhnya agen infeksi dapat membuat terjadinya manifestasi penyakit kalau sistem imunnya kuat. Nah, apa yang membuat sistem imun seorang individu itu kuat? Ada banyak faktor. Faktor usia, makin tua seseorang, sunatullah, makin lemahlah sistem daya tahan tubuhnya. Seorang anak bayi juga yang masih baru lahir, juga sistem imunnya masih dianggap lemah karena perlu proses adaptasi yang lebih lanjut. Kemudian jenis kelamin, antara pria dan wanita, karena pada wanita ada periode-periode seperti periode kehamilan, menyusui, masa nifas, atau menstruasi. Di sini adalah periode-periode di mana seorang wanita juga mengalami sistem imun yang mengalami sedikit penurunan. Secara sunatullah memang demikian. Kemudian faktor nutrisi. Bagaimana profil nutrisi sehari-hari dari seorang individu itu berpengaruh pada imunitas. Kemudian stres.
fatigue, keletihan yang exhausted ya. Jadi sangat-sangat letih, jadi malam tidak istirahat, bangunnya terlalu siang gitu ya. Tidak ada waktu untuk bisa tidur nyenyak. Ini juga berpengaruh terhadap sistem imunitas. Pekerjaan yang berat ya. Environment, polutan-polutan baik udara, baik pencemaran air ataupun tanah, makanan itu juga merupakan faktor yang membuat imunitas bisa berubah. Kemudian sosioekonomik. Jadi orang-orang yang mungkin berada di bawah dalam sosial ekonomi yang rendah juga bisa berpengaruh, dan yang terakhir adalah proses adanya vaksinasi yang akan diberikan. Jadi kalau kita bicara bagaimana sistem imun sebagai benteng pertahanan tubuh kita terhadap agen infeksi yang hendak masuk dalam tubuh, ada banyak faktor yang mempengaruhi imunitas seseorang. Walaupun memang salah satunya adalah vaksinasi. Namun secara integrasi di sinilah saya ingin menyampaikan bahwa faktor-faktor tadi ya, dari sini ada 10, 9 faktor ini juga harus kita pahami satu persatu. Di Indonesia, pemerintah kita memang di Kementerian Kesehatan ada suatu divisi PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Suatu program pemerintah bagaimana memberikan imunisasi untuk masyarakatnya. Jadi penyakit yang menular. Nah, apakah imunisasi dewasa meningkatkan imunitas dalam aspek daya tahan tubuh ya di tengah pandemi sekarang? Jadi sebelum kita memahami sistem kekebalan tubuh secara integratif, kita harus tahu dulu pengertian vaksinasi. Vaksinasi adalah sesuatu agen yang disuntikkan, baru bentuknya larutan kah, cairan kah, gitu ya, ke dalam tubuh manusia, baik secara injeksi suntikan maupun secara diberikan dari lewat oral atau mulut. Dan imunisasi adalah proses mendapatkan vaksinnya di tubuh, jadi proses di dalam tubuh, bagaimana tubuh menyusun sistem kekebalan tubuh. Jadi di sini kita harus tahu cara kerja imunisasi sebenarnya sama pada setiap manusia, yaitu tubuh diharapkan terpicu, dilatih untuk membentuk antibodi. Jadi secara skala besar, semua vaksinasi itu adalah suatu agen dari bagian kuman, baik itu bakteri, baik itu virus, gitu ya, dalam suatu proses dan penelitian yang panjang itu disebut antigen. Antigen masuk ke dalam tubuh, tubuh secara sunatullah, secara kuadrati, pintar untuk membuat antibodi. Jadi kalau kita analogikan dengan bahasa yang sangat sederhana, kalau kita hendak bertarung dengan misalnya atlet bela diri karate gitu ya, kita sudah pernah kenal gitu ya, tahu kuda-kuda untuk membuat dia takluk. Kita bisa menaklukkannya dengan mudah kalau kita pernah melihat atau berkenalan dengan lawan tanding kita. Sama seperti vaksinasi yang dimasukkan ke dalam tubuh, antibodi akan dilatih untuk bisa membekuk, itulah intinya secara spesifik kepada si agen infeksi yang sudah dilemahkan dalam proses yang panjang tentunya. Nah, jadi harus paham vaksin-vaksin itu bukan hanya satu jenis. Jadi ada yang vaksinnya hidup atau ada isinya merupakan bakteri atau kuman atau virusnya yang mati, ada yang cuma dilemahkan atau diambil toksinnya. Jadi kita harus paham jenis-jenis vaksin itu macam-macam tipenya. Ada virus yang hidup, dilemahkan tentunya, ada virus yang sudah mati, ada bagian dari proteinnya khusus atau dari toksoidnya. Nah, inilah yang kita harus paham kalau kita ingin tahu vaksin itu untuk dilepas kepada masyarakat, uji klinisnya sangat panjang. Uji klinis fase 1 melibatkan sekitar 100 orang barangkali. Fase 2, 1.000 orang. Fase 3, 10.000 orang. Dan bertahun-tahun. Bahkan vaksin itu ada yang sampai 40 tahun memakan waktu untuk penelitian. Karena dia harus bisa diaplikasikan kepada semua lini usia atau kategori-kategori individu, misalnya usia dewasa, usia anak, gitu ya, usia-usia orang yang memang bervariasi. Jadi di sini kita harus paham hal-hal yang penting kita ketahui dari vaksin. Sebelum kita berbicara tentang vaksin, tentang COVID-19, kita harus tahu apa tipe vaksin tersebut. Vaksin COVID-19, ada variannya saat ini. Ada virus yang dilemahkan, ada virus yang barangkali bagian proteinnya saja, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kerja pemberiannya? Disuntikkah atau diberikan secara oral atau diminum? Dan cara penyuntikannya, apakah di intrakutan, di bagian kulit permukaan, apakah di subkutis jaringan lemak, ataukah di intramuskular, di bagian dalam otot, ini juga kita harus tahu. Karena ini nanti ada efek-efek samping dalam
kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan kemudian apa isi dari vaksin itu? Kita juga harus tahu. Dan kita harus mulai siaga dan alert apa kontraindikasi dari vaksinasi yang mungkin menimbulkan resiko tambahan. Ini tadi yang saya sampaikan, vaksin itu ada yang berupa satu agen infeksi yang masih hidup tapi dilemahkan, ada vaksin yang berisi agen infeksi yang sudah dimatikan, ada juga vaksin yang berisi antigen merupakan subunit protein tertentu saja, dan ada vaksin yang berisi dari toksoid toksin dari si agen infeksi tersebut. Ini contohnya di Indonesia kita mengenal vaksin BCG merupakan vaksin yang masih ada bakterinya. Ya, kemudian vaksin virus, campak, penyakit rubella, influenza, gitu ya, penyakit demam kuning, ini juga merupakan vaksin terbuat dari virus yang dilemahkan. Dan vaksin yang sudah dimatikan, contohnya vaksin tetanus, gitu ya, pasien vaksin hepatitis gitu ya, vaksin meningitis ya, dan termasuk ini vaksin yang tidak dilemahkan, vaksin kanker serviks, vaksin dari COVID-19 merupakan virus yang sudah dimatikan, diinaktivasi. Ini contoh-contohnya, dan berkaitan dengan suhu juga demikian, stabilitas dari vaksin ada yang tidak tahan dengan suhu yang sangat ekstrim atau beku. Seperti COVID-19 adalah vaksin yang tidak tahan pada pembekuan. Tapi ada yang tidak tahan panas, yang harus lebih rendah dari suhu ruangan. Misalnya harus di tempat yang beku, BCG, polio, campak gitu ya. Jadi suhu juga berpengaruh. Kemudian vaksin yang diberikan secara oral, diminum. Ada intramuskular yang disuntikan di otot. Ada yang di bawah lemak gitu ya, dan ada yang di dalam kulit. Nah, cara pemberian vaksin pun harus dipahami. Jadi, provider vaksin dalam hal ini nakes juga harus terlatih mana vaksin-vaksin yang mempunyai spesifikasi cara pemberian. Jadi sebagai seorang yang masyarakat, kita sebelum mengenal tentang vaksin, kita harus tahu cara penyuntikannya juga harus benar. Karena kalau ada salah dalam pemberian vaksin, tekniknya saja akan menimbulkan reaksi-reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi. Contoh, harusnya intradermal, disuntikan jarum suntiknya tegak lurus, timbul radang lokalisir di sana. Atau timbul sesuatu yang akhirnya membuat jaringan bengkak. Ada vaksin yang merupakan ditelan, tapi jadinya disuntik. Jadi ini tanggung jawab pemerintah dalam hal nakes juga harus terlatih dalam pemberian ini. Dan ini yang paling penting juga, masalah yang paling krusial dalam vaksin yang suka menjadi polemik. Karena ketahuilah masyarakat bahwa komponen-komponen aktif dalam vaksin selain terdiri dari virus, bakteri, atau toksin yang sudah dilemahkan atau dimatikan, dia ada mengandung adjuvan, suatu larutan yang merupakan logam-logam transisi. Ada yang mengandung aluminium, ya. Bahkan preservatif dulu ada yang mengandung timerosal. Kalau magnesium, oke, tolerable, itu safety. Timerosal adalah merkuri, ya, bagian dari hydragium yang merupakan bahaya dan merupakan toksik. Ya, saat ini kita harus benar-benar alert dan mengetahui komposisinya. Kemudian stabilizernya, ada mengandung gula, ada mengandung asam amino, dan ada yang mengandung protein, gelatin dan albumin. Ini yang harus mendapat perhatian, gelatin. Karena industri-industri memproduksi gelatin itu banyak diekstrak dari protein yang berasal dari hal yang diharamkan dalam umat Islam, yaitu seperti protein dari babi. Jadi sertifikasi halal yang mencari tahu sumber gelatin dari mana perlu diketahui. Apakah gelatin dari babi, dari sapi, atau dari tanaman ganggang atau alga laut. Jadi ini merupakan kita harus tahu sebagai klien yang akan menerima vaksin, harus cari tahu apa bahan yang menyusun komponen yang merupakan bahan vaksin tersebut. Kemudian vaksin juga mengandung antibiotik. Ada orang yang barangkali alergi dengan antibiotik tertentu, ini juga harus diwaspadai. Kemudian vaksin juga mengandung pengawet, formaldehid, formalin. Komponen-komponen inilah yang harus diketahui. Kalau kita sebagai masyarakat yang tidak tahu apa-apa, kita harus lebih teragitasi untuk bertanya, apa isi komponen vaksin ini? Apakah sudah ada sertifikasi halalnya? Bagaimana gelatin sumbernya? Apa bahan preservatifnya? Apakah mengandung timerosal? Apakah mengandung aluminium? Ya, ini semua kita harus secara aktif harus tercerahkan untuk mengetahui konten dari vaksin. Dan di sini kita harus tahu ada kontraindikasi vaksin. Ya, di sini banyak, ini saya kutip dari WHO ya, dari modul vaksinasi, karena konsep dasar vaksin adalah melatih antibodi untuk dapat mengikat antigen. Antigen tadi diperoleh dari vaksin yang disuntikan atau diberikan ke dalam tubuh individu. Antibodi ini secara otomatis tubuh yang membentuk. Jadi kalau
ada orang impaired antibody, jadi sudah lemah antibodinya. Contoh pada orang HIV, dia kan terserang immunodeficiency virus, penyakit AIDS, sistem imunnya drop. Kalau dia diberikan vaksin jenis apapun, bagaimana dia bisa membentuk, menyusun antibodi untuk dapat mengikat vaksin? Karena kekebalan yang sesungguhnya terjadi, adanya suatu ikatan memori antara antigen dan antibodi, kalau tubuh itu punya kemampuan membentuk antibodi. Jadi orang yang menderita penyakit impair imunitas, orang yang menderita kelainan kebawaan tubuh, orang yang menderita kanker darah, orang yang menderita penyakit kanker keganasan yang sedang kemoterapi, bahkan orang-orang alergi yang sangat hipersensitif, autoimun, sedang diterapi dengan imunosupresif, penggunaan steroid, misalnya asma, karena penyakit asma itu diberikan misalnya steroid tinggi, imunnya drop. Bagaimana tubuh nanti bisa memberikan respon antibodi? Ibarat kalau ada maling dilepas dalam satu koloni, gitu ya, tidak ada yang bisa menangkap. Si maling tadi akan lepas dan menjadi agen penyebab penyakit yang lebih lanjut. Nah, ini contoh orang-orang yang harus diwaspadai ketika untuk diberikan vaksinasi. Ya, jadi kalau saat ini vaksin dianggap satu-satunya solusi untuk meningkatkan imunitas, bagaimana orang-orang yang sudah punya underlying disease? Contoh, brain, orang-orang yang sudah penyakit stroke, orang yang punya penyakit autoimun hipertiroid, orang yang penyakit misalnya rheumatoid arthritis, autoimun pada tulang, sendi-sendi, orang yang suka menderita kelainan seperti eksim, ya, vitiligo, psoriasis, skleroderma, ini penyakit-penyakit autoimun. Orang yang menderita penyakit paru-paru yang sudah lama gitu ya, yang kronis misalnya, orang yang punya penyakit diabetik, misalnya udah kesemutan tubuhnya atau penyakit diabetes gitu. Kalau diberi vaksinasi, walaupun itu virusnya dilemahkan, semua bakteri dilemahkan, tetap kita harus waspada apakah tubuhnya masih mampu membentuk kompleks antigen dan antibodi. Nah, itu yang harus kita waspadai. Karena kita harus mengingat bahwa kalau kita diberikan vaksin, bisa terjadi efek-efek samping, misalnya kejadian ikutan pasca imunisasi, karena reaksi tubuh yang tidak mampu untuk bisa menaklukkan antigen yang diberikan dari vaksinasi tersebut. Contoh, orang-orang yang tadi alergi ya kepada antibiotik, kepada gelatin, protein tadi, atau bahan-bahan ajuvan yang menyertai komponen vaksin. Kemudian ibu-ibu hamil, ya pasti ibu hamil imunnya sedang drop karena tubuhnya juga sedang mengadaptasi janin dalam kandungannya. Kemudian orang-orang yang menderita imunodefisiensi, misalnya penyakit-penyakit keturunan yang merupakan tidak punya kemampuan untuk bisa membentuk sistem imun ya, orang-orang yang punya penyakit misalnya multiple sclerosis, penyakit kanker darah, leukemia, itu dalam sistem tubuhnya tidak mampu lagi untuk membentuk sistem imun yang normal gitu ya, termasuk penyakit lupus, penggunaan terapi steroid dalam jangka waktu panjang lebih dari 2 minggu, dan secara genetik susceptible ini membuat pemberian vaksin akan membuat sistem imun terstimulasi karena tubuhnya impair, tidak mampu membentuk antibodi, sehingga terjadilah imun cross reactivity. Nah, untuk itu kita harus punya tools yang memang misalnya Badan Lembaga Kesehatan Dunia memilikinya. Secara informatik ada Global Vaccine Safety. Software ya asisten untuk mengguiding, menyertai kita untuk melihat bagaimana AFI ya. AFI adalah Adverse Event Following Immunization. Bahasa Indonesianya adalah KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Menapis siapa yang layak diberi vaksin, siapa yang tidak. Berarti di hulu harus benar-benar ketat screeningnya. Kalau target kita memberikan imunitas, tapi nanti outcome-nya malah menimbulkan KIPI lebih banyak, tidak tercapai dong strategi yang kita anggap ini ideal. Sehingga kita sebagai masyarakat, apakah infrastruktur berupa misalnya software assistant of guiding high quality IV ini sudah tersedia atau belum? Karena kita harus mengetahui bagaimana imunisasi itu bekerja. Contoh, kita secara human being, kita ketahuilah sistem imun ini dibentuk bukan hanya membentuk begitu saja. Sejak dalam kandungan, seorang manusia itu ada yang disebut satu sistem limfoid. Sistem limfoid ini ada di mana? Sistem limfoid ini kita lihat di sini organnya. Pertama, tulang belulang kita. Baik tulang belakang, tulang femur paha kita, tulang lengan kita, semua tulang. Itu merupakan bone marrow yang ada sumsum tulang, di sanalah cikal bakal pembentukan sel-sel imun. Jadi kalau kita mau berpikir
bagaimana tubuh membentuk antibodi yang diharapkan bisa mengikat antigen dari vaksin? Sudahkah seorang manusia memahami kesehatan tulangnya? Sudahkah dia memberi nutrisi yang baik untuk sumsum tulangnya? Juga di kelenjar-kelenjar saluran cerna, plaque peyeri ya, di saluran mukosa sistem usus gitu ya. Itu merupakan sistem limfoid yang berjajar dari usus halus gitu ya, yang menghasilkan sel-sel imunitas. Kemudian timus, suatu organ di dada di atas jantung, itu juga merupakan suatu pabrik pembentuk sel-sel imunitas gitu ya. Jadi kita lihat di sini sistem imun itu ada yang bawaan sejak dalam kandungan ibu kita dan ada tubuh merupakan proses adaptasi seiring kehidupan seorang manusia. Apa yang disebut dengan sistem kekebalan bawaan dan apa yang disebut dengan kekebalan adaptif. Jadi seperti ini. Innate, contohnya kita punya general barriers, kita punya physical barriers, kita punya kulit, kita punya penghalang kimiawi, kita punya biological barrier. Jadi kalau kita lihat bulu mata, bulu hidung gitu ya, itu merupakan physical barrier. Bulu hidung menyaring, menapis sesuatu yang tidak fitrah masuk ke tubuh, debu-debu, agen infeksi, agen-agen toksik kimiawi gitu ya. Misalnya ada asam lambung, HCl dalam lambung, itu juga bagian dari sistem kekebalan tubuh bawaan. Jadi kalau kita belajar sistem kekebalan, bukan hanya semerta-merta vaksin ketemu antibodi. Kita juga punya antibodi, kita juga punya sistem imun yang innate, yang sudah sempurna Allah berikan. Tahukah kita kulit kita, rambut kita, bulu-bulu di tubuh kita merupakan agen-agen barier yang merupakan benteng-benteng kekebalan sistem tubuh yang sudah kita dibawa oleh kita sejak dalam kandungan. Dan kemudian adaptif dibagi lagi, ada yang aktif, pasif, dan adoptif. Apa itu? Nah, ini tadi ya saya jelaskan lebih detail. Innate immunity adalah Allah yang menciptakan manusia sebagai manusia sebaik-baik bentuk. Begitu banyak agen physically, kimiawi, dan juga tadi yang sebelumnya ya, chemical ya, diberikan kepada manusia gitu ya untuk sebagai kekebalan bawaan. Contoh, apa-apa saja yang membuat kekebalan tubuh ini kuat? Nutrition, faktor nutrisi, faktor-faktor usia, gen bawaan kita, ras juga bisa berpengaruh. Kemudian indirect faktor, bagaimana personal hygiene kita, kebersihan tubuh gitu ya. Atau bersih sekali sehingga kita musnah gitu, kuman-kuman baik yang merupakan melemahkan daya tahan tubuh juga. Dan bagaimana pola-pola hidup kita. Kemudian innate immunity bawaan, bagaimana kulit kita, bagaimana saluran nafas kita, saluran pencernaan kita. Bagaimana sistem biological factor termasuk sel-sel yang memfagosit atau melahap kuman-kuman yang merupakan agen infeksi. Termasuk di sini enzim-enzim, ini adalah bagian dari sistem imun bawaan ya. Nah, sedangkan adaptif adalah kekebalan yang didapat dari respon imun ketika tubuh dipapar antigen. Antigen salah satunya adalah tadi pemberian vaksinasi. Respon imun adaptif inilah yang yang akan dicoba untuk menonaktifkan, membekuk gitu ya lawan tanding kita. Karena dia sudah membaca gerak-gerik antigen yang sudah disuntikan, antibodi di-teaching gitu ya, diajarin untuk bisa menaklukkan antigen atau bagian dari vaksin yang bagian dari virus yang sudah dilemahkan. Jadi kalau kita lihat sistem kekebalan tubuh bukan semerta-merta bagian yang paling kanan yang merupakan aktif dan vaksinasi. Ada sistem imun lagi yang harus secara konsen kita pahami. Yang seperti ini. Apakah kita sudah mampu memelihara sistem imun yang alami? Secara pasif dari antibodi dari plasenta, dari kehamilan, dari menyusui, apakah ibu-ibu sudah bertanggung jawab memberikan imunitas bawaan yang optimal gitu ya. Kemudian kalaupun kita saat ini sedang terserang virus COVID-19 dan ada yang sembuh, kita sudah dapat kekebalan tubuh. Secara otomatis kita mendapat sistem kekebalan yang secara natural gitu ya. Kemudian ada yang artifisial, buatan secara adaptasi, yaitu transfer antibodi. Misalnya sekarang dikenal misalnya terapi plasma konvalesen. Plasma darah dari orang yang telah sembuh COVID, kemudian disuntikkan kepada temannya, sanak keluarganya yang menderita COVID-19. Itu juga bisa memberikan imunitas. Dan yang terakhir adalah proses pemberian vaksinasi. Jadi kalau hanya digadang saja vaksin memberi imunitas terhadap vaksin, sangat sedikit sekali bagian yang membuat tubuh itu untuk di-enhance gitu ya, untuk didukung untuk bisa kebal gitu. Nah, jadi di sini tadi ya, saya lihat ini saya coba share yang saya bold, vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi patogen itu mengandung satu atau lebih antigen yang diisolasi dari patogen tersebut. Ini sebagai bentuk
untuk dapat membentuk satu proses antibodi oleh sel B dan sel T. Sel B dan sel T inilah yang dibentuk di dalam sumsum tulang dan dibantu oleh sel-sel darah putih setiap manusia. Konsep berpikirnya adalah kalau dimasukkan vaksin, tapi seempunya badat gagal membentuk sel darah, gagal mempertahankan kesehatan sumsum tulang. Bagaimana vaksin bisa dibentuk, bisa diikat gitu, membentuk kompleks antigen dan antibodi gitu. Jadi ini yang harus saya sharing gitu. Antibodi adalah sesuatu yang merupakan dibentuk oleh tubuh ya. Ini seperti Y-shape ini ya, dia beredar di seluruh pembuluh darah dan kelenjar getah bening ronda dari ujung kaki dan ujung rambut, dan kalau dia sudah kenal, dia langsung bisa mengikat. Ini konsep kerjanya, yang merupakan bagian dari adaptif. Nah, di sini harus paham bahwa semua vaksin tadi mengandung antigen, dan ini membantu untuk tubuh membentuk respon pembentukan antibodi. Namun dalam kondisi tertentu, di lapangan, ada yang bisa menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI. KIPI tadi ya tadi barangkali tadi ada alergi terhadap ajuvan isi antibiotiknya, alergi terhadap logam yang menyertainya, alergi terhadap bahan pengawetnya, alergi terhadap antibiotiknya, alergi dengan protein di dalam vaksin tersebut. Itu yang merupakan suatu pertimbangan seorang individu ketika hendak divaksin. Jadi di sini kita harus benar-benar badan POM gitu ya, harus bisa menyertai bagaimana syarat-syarat keamanan vaksin ini sebelum dilepas kepada masyarakat, gitu ya. Termasuk tadi misalnya di Majelis Ulama Indonesia mengetahui dari mana asal gelatin yang menyertai ajuvan dari vaksin tersebut, gitu. Jadi kita harus benar-benar paham, gitu kan? Karena tadi bukan satu-satu jalan ke Roma, gitu. Ada banyak aspek yang membuat proses imunitas di tubuh agar bisa meningkatkan daya tahan tubuh, gitu ya. Nah, contohnya begini. Adverse event following immunization atau bahasa Indonesianya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, adalah kejadian yang berhubungan dengan proses imunisasi. Baik reaksi terhadap vaksinnya, baik reaksi efek samping, toksisitasnya, reaksi imun yang berlebihan, ataupun terhadap obat dalam antibiotik dalam kandungan vaksin tersebut. Apakah karena koinsidensi penyakit bawaan yang kurang ditapis di screening di hulu, atau ada penyebab-penyebab reaksi suntikan, barangkali salah proses penyuntikan, atau vaksinnya salah penyimpanan dalam suhu yang sudah harusnya tadi yang tahan panas jadi tahan dingin gitu ya. Jadi luar biasa integratif pemahaman ini dari hulu sampai hilir, begitu banyak stakeholder institusi yang berperan dalam hal menjaga supply chain yang harus tetap terjaga dengan baik. Nah, ini yang diwaspadai, efek farmakologi, efek samping, interaksi obat, intoleransi, reaksi alergi gitu ya. Jadi perlu dipahami karakteristik jenis dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini saya kutip dari WHO, apa yang bisa ditimbulkan dari pasca pemberian imunisasi. Pertama, reaksi terkait produk vaksin. Kemudian reaksi terkait cacat mutu vaksin tersebut. Ini di underlying ya, quality dari vaksin tersebut. Kemudian reaksi terkait kekeliruan prosedur pemberian imunisasinya. Tadi sudah diketahui ya, pemberian injeksinya apakah tadi di kulit, di jaringan lemak, di otot juga harus benar-benar itu. Secara riset benar-benar harus sudah uji fase ketiga. Kemudian orang yang mau disuntik juga harus sudah ditapis, jangan punya reaksi kecemasan. Karena kalau sampai menyebabkan respon ketakutan dan bisa membuat neurogenic stres atau vagal refleks, ini bisa sinkop, bisa pingsan, bisa fainting, bisa wah udah jadi mau disuntik tapi sudah menjadi membuat komplikasi sehingga si pasien tersebut misalnya jadi dibawa ke unit gawat darurat gara-gara tadi shock karena cemas gitu ya, dan sudah harus tadi mampu menapis kejadian koinsiden atau penyakit-penyakit underlying yang dimiliki seseorang. Sudah tahu di screening berapa kadar gula darahnya, bagaimana keadaan tiroidnya, bagaimana keadaan alerginya, apakah punya riwayat asma, apakah saat ini sedang pemberian obat yang jangka panjang. Luar biasa screening di hulu agar jangan sampai nanti untuk diberi vaksin, antibodi yang dibentuk di tubuh tidak berhasil untuk dibentuk secara otomatis oleh tubuh. Ini tadi ya secara garis besar 5 poin tadi. Nah, jadi ini tadi kita mulai waspada antigennya, apakah vaksin itu virus yang dilemahkan, apakah virus yang mati atau toksin yang sudah tidak aktif, bagaimana kandungan stabilizernya, mengandung magnesium, mengandung aluminium,
mengandung antibiotiknya seperti apa, mengandung pengawetnya seperti apa. Jadi ini harus kita ketahui. Termasuk tadi protein yang dikandungnya, gelatin dari mana berasal, gitu ya. Nah, reaksi-reaksi penyuntikan ini contohnya ada reaksi ringan dan reaksi berat. Reaksi ringan kita bisa lihat di sini, ada secara lokalisir. Begitu disuntik memerah, radang. Nah, ini benar-benar kita harus sadar dan harus cepat tanggap. Jadi pemberian vaksin tidak semerta-merta secara massal disuntik gitu, tidak. Harus didampingi di sarana pelayanan kesehatan. Kalau terjadi reaksi pasca proses vaksinasi, dia cepat untuk tertolong dalam keadaan gawat darurat misalnya. Jangan sampai nanti dari proses penyuntikan letak untuk tempat perujukannya jauh gitu ya. Jadi mau niatnya memberi imun tapi komplikasinya yang bisa timbul. Jadi ini harus sudah dipersiapkan di hulu. Kemudian data-data reaksi ringan yang ditampilkan di WHO ini sudah bisa dilihat di pemberian BCG ya, reaksi lokal ini sudah ada 90 sampai 95%. Hepatitis juga ada, reaksi lokalnya ada, reaksi sistemiknya ada. Ini datanya akurat dari data WHO yang saya tampilkan. Jadi secara terukur bahwa memang ada reaksi dari pemberian vaksinasi dan kita tidak boleh tutup mata dalam hal ini. Dan kemudian ini reaksi sangat berat. Bagaimana pemberian vaksin terjadi hiporesponsif episode, terjadinya kejang pada anak gitu ya atau pada seseorang. Ini jangka panjangnya ada shock gitu ya, anafilaktik gitu ya. Jadi benar-benar reaksi jangka panjang kita harus ketahui. Ini contoh-contoh reaksi vaksin ya, kejadian-kejadian pemberian vaksinasi. Misalnya pemberian vaksinasi BCG untuk TBC gitu ya. Ini terjadi onset interval sampai 12 bulan pasca pemberian tercatat pernah terjadi, frekuensinya 0,19 sampai 1,56 per 1 juta orang. Memang 1 di antara 1 juta orang kecil, tapi ada terjadi gitu ya. Jadi tidak menutup mata memang ada walaupun angkanya kecil gitu. Kemudian cacat produk, munculnya kejadian ikutan pasca imunisasi, barangkali standar pembuatan vaksin oleh perusahaan pembuatnya tidak terukur secara baik gitu ya. Misalnya virusnya masih aktif, atau bahan-bahannya, atau mungkin kadaluarsanya, atau proses transfer dari supplier dari industri sampai kepada konsumen tidak terjaga dengan baik. Jadi ini juga kita harus pertimbangkan. Dan kemudian cara pemberian imunisasinya harus hati-hati, termasuk penyimpanannya, penyuntikannya. Dan nanti sampai cara mengocoknya juga larutan tersebut kita harus ketahui. Ini contoh-contoh kesalahan prosedur dalam imunisasi. Penyuntikan tidak steril, nakes-nakesnya kurang paham, kemudian kesalahan pemberian pelarutan vaksin gitu ya. Jadi luar biasa ketika kita mau divaksin, kita sebagai konsumen punya hak untuk benar-benar mengawal bagaimana dari hulu sampai hilir sampai kepada kita sebagai konsumen. Nah, kemudian KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi akibat respon kecemasan. Ini hati-hati sampai nanti ada yang setelah diimunisasi atau sebelum imunisasi ada yang hiperventilasi, sesak napas, kemudian kesadaran pingsan mendadak. Jadi ini harus benar-benar kita mengenal adanya pusing berkunang-kunang, sesak napas, bahkan ada yang muntah, bahkan ada yang kejang. Sehingga pemberian imunisasi tidak boleh di tempat sarana pelayanan masyarakat yang sangat minim gitu ya. Nah, lihat di data WHO, UNICEF, ITAGI, Kemenkes RI terbaru tahun 2020, alasan masyarakat menolak dan melakukan vaksin karena tidak yakin keamanannya 30%, tidak yakin efektif 22%, takut efek samping, tidak percaya vaksin, keyakinan agama dan lain-lain. Ini data yang sudah valid itu ya, secara nyata ada di negeri kita. Kemudian di tengah pandemi saat ini gitu ya, proses infeksi corona kepada setiap individu, vaksin tidak menggantikan kalau sudah vaksin terus saya boleh nggak pakai masker, saya boleh nggak cuci tangan, saya boleh berdekat-dekatan, tidak sama sekali. Karena perlu diketahui, karena virus itu ketika dibuat untuk jadi vaksin ada strain-strain tertentu. Virus bisa bermutasi. Saya bergerak di bidang kedokteran kandungan. Hari ini 10 tahun yang lalu ada vaksin kanker serviks untuk tipe virus HPV, Human Papilloma Virus, tipe 6, 11, 16, dan 18. Apa yang terjadi ketika di dekade terakhir? Terjadi juga kanker serviks Indonesia nomor 1 gitu ya, di Asia Tenggara. Dan luar biasa, subhanallah gitu ya. Ternyata setelah diisolasi, kejadian kanker serviks yang paling kini, itu tipe HPV yang tidak dilindungi dari vaksin yang pernah disuntikan 10 tahun yang lalu.
Jadi si empunya penderita tersebut menderita kanker juga dari si virus tadi, walaupun dia sudah divaksin, karena ternyata antibodi yang dibentuk hanya bisa mengikat antigen dari virus tipe 6, 11, 16, 18. Sementara saat ini dia menderita infeksi HPV tipe 73 misalnya. Nah ini, jadi kerja vaksin itu spesifik. Jadi kalau tujuan strategi perilaku misalnya media informasinya tidak dikuatkan. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat gitu ya. Bagaimana kita secara bijaksana gitu ya, benar-benar secara integratif ya, secara komprehensif, banyak faktor yang membuat tubuh kita ini bisa untuk mencapai kekebalan yang optimal. Karena kita harus pertimbangkan kejadian-kejadian koinsidental. Ini data dari WHO, bagaimana kejadian ikutan pasca imunisasi dari Australia, Kamboja, Cina, Jepang, Laos, New Zealand, dan Filipina, bahwa di sini ada angka-angka yang ditimbulkan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Contoh, misalnya di Chinese sendiri, 18 orang dari 18 juta orang. Di Jepang, 3 orang dari 1 juta orang. Memang tampaknya kecil, tapi memang terjadi, gitu ya. Tidak bisa menutup mata. Bahkan kipi serius juga bisa terjadi, gitu. Jadi ini juga merupakan proses yang juga harus kita, pemerintah harus bisa kawal. Karena harus ada suatu alur pelaporan gitu ya dari si penerima vaksin ke level-level pemerintah yang mengayomi. Misalnya ada kejadian ikutan pasca imunisasi, melapor kepada puskesmas. Puskesmas melapor kepada tingkat yang lebih tinggi, seterusnya. Sebagai data untuk pertimbangan bagaimana pemerintah dapat mengetahui kejadian ikutan pasca imunisasi, angka-angkanya gitu, untuk mengantisipasi dan membuat strategi baru. Kalau memang proses pemberian vaksinasi ini tidak tepat sasaran, barangkali secara bijaksana mencari cara lain bagaimana kita bisa menekan kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini merupakan data-data saja ya, kita nanti bisa baca. Jadi pesan utamanya bagaimana kita melakukan pengamatan yang baik terhadap frekuensi yang terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi pas ada populasi tertentu gitu ya. Jadi kita harus mampu membandingkannya angka kejadian, gejala vaksin dan populasi antara yang mendapat vaksin dan yang tidak, agar secara objektif kita dapat membedakan kejadian-kejadian yang benar-benar ada kaitannya dengan vaksinasi atau bukan karena vaksinasi. Nah, ini sistem pelaporannya ya harus terintegrasi. Bagaimana dari klien konsumen sampai ke pemerintah itu juga harus ada jalur-jalur untuk pelaporan. Nah, ini kita mulai mengenal bagaimana si virusnya membuat stimulasi mengajari antibodi ini yang warna orange adalah Y-sep, antibodi tubuh yang membentuk dari sel-sel imunitas tubuh yang dibentuk oleh sumsum tulang dan sel-sel darah putih kita. Lihat virusnya dibekuk ya, dipegang gitu ya, jadi dicengkram supaya tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, masuk ke dalam saluran nafas. Ini konsep besar dari vaksin. Nah, kita lihat di sini, seorang manusia diberikan vaksinasi. Diharapkan apa? Diharapkan sumsum tulangnya membentuk sel-sel imunitas ya. Timusnya dibentuk sel-sel T di sana. Kemudian sumsum tulang dari tulang paha, tulang tangan, ini semuanya ya. Ada proses dalam tubuh. Jadi sangat step by step tubuh secara automatically itu Allah yang sudah membuat mesin pembentukan imunitas gitu. Nah, bagaimana seseorang kalau disuntik tapi sistem imunitas limfoidnya tidak bekerja? Itu yang akan menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk itulah di hulu kita harus sama-sama paham. Kekebalan tubuh ini dibentuk pemberian vaksin, yaitu antigen, baik virus yang dilemahkan, dimatikan, ataupun yang merupakan bagian protein tertentu untuk merangsang antibodi tubuh untuk dapat berikatan. Ketika mereka berikatan, alhasil agen infeksi tersebut tidak aktif dan tidak mampu untuk menjadi penyusup ke dalam sel tubuh seorang manusia. Jadi lihat bagaimana spesifiknya antigen. Misalnya si virusnya punya antigen monovalen gitu ya. Kemudian epitop namanya. Ada antigen bivalen yang tangannya 2. Ada antigen yang multivalen yang tangannya banyak. Dan tubuh dengan pintarnya kalau tangannya 1 dibentuk KN lock-nya 1 gitu celahnya. Kalau dia punya tangannya bivalen, tubuh membentuk 2 gitu ya. Kalau dia multivalen, tubuh bentuknya 5. Nah, kita lihat yang sebelah kanan yang disebut antibodi. Siapa yang membentuk? Tubuh kita. Jadi mau secanggih apapun antigen dimasukkan, tapi tubuh tak mampu mengenali, apakah bisa dibekuk si vaksinasi agen infeksi yang sudah dilemahkan tadi untuk membuat kompleks antigen antibodi atau sel memori?
Ibarat analoginya, seorang serdadu yang ingin menjaga benteng pertahanan tubuh sebuah istana, istana raja gitu ya, si serdadu tadi hendak dibekali tameng besi dan baju besi yang kokoh, yang kuat, yang sudah dalam proses pembentukan yang bagus. Tapi orang yang menopang baju besi dan memegang tameng tidak diberi kekuatan secara innate gitu ya, tidak diberi makan, tidak diberi istirahat, berdiri semalaman, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Pemberian tameng dan baju besi tidaklah bisa berfungsi sebagai penjaga keamanan penyusup dari luar. Itu analoginya sangat simpel. Jadi bagaimanapun vaksinasi didengungkan, tapi yang punya badan tidak mampu membentuk antibodi, tidaklah tercapai sasaran untuk membentuk suatu kekebalan tubuh. Jadi bagaimana tubuh kita, kekebalan bawaan ya, di garda pertama kita itu punya sel darah putih dan teman-temannya yang disebut makrofag dan dendritik. Mereka ini hobinya melahap, memakan, Masya Allah gitu ya. Allah itu membuat dia ronda, baik permukaan kulit, saluran hidung kita itu ada makrofagnya, saluran kemaluan, di telinga kita itu ada makrofag dan dendritik sel. Kalau ada benda asing, mereka melahap, menghancurkan, dan melisiskan. Nah, ini orang-orang yang tidak mampu menjaga sistem kekebalan bawaan. Makrofag adalah sel darah kita, sel bagian dari sistem imun. Makrofag itu butuh nutrisi, butuh makanan, ya butuh asupan, butuh energi gitu. Kalau orangnya tidak menjaga kesehatan, bagaimana makrofag bisa melahap agen-agen infeksi? Itulah di hulu saja sudah tidak mampu gitu menganulir agen infeksi. Nah, kemudian sampailah pemberian dengan vaksinasi untuk merangsang kekebalan yang adaptif. Ditambah lagi si orang tadi tidak sadar-sadar gitu membuat kekebalan bawaan tubuhnya untuk teraktivasi. Apa yang terjadi? Antibodi yang dibentuk sel B, sel sel T yang merupakan pembentukan imunoglobulin, ada yang tipe M, tipe G, tipe A, tipe E ini ya, tergantung dari berat molekul dari sini, tidak mampu terbentuk. Kita di ibarat melepas maling dalam satu komunitas, nggak ada yang bisa membekuknya, lepas malingnya jadi menjarah kemana-mana gitu ya. Jadi di sini kita harus pahami imunoglobulin IgG, IgA ya, contohnya IgA ini ya, dari air susu ibu gitu ya. Luar biasa kalau ada anak bayi yang nggak disusui ibunya, berarti ibunya sudah mulai jolim karena anak yang harusnya punya hak, punya sistem kekebalan tubuh tidak diberikan gitu. Ini nanti di masa depannya yang membuat antibodinya secara otomatis bisa terus performance gitu ya. Jadi itu yang kita harus sadari. Jadi di sini kita harus lihat bagaimana vaksinasi tadi disuntikan, kemudian merangsang sistem kekebalan tubuh untuk dapat menghasilkan rotorespon ya. Lihat di sini bagaimana sel plasma dan sel B membentuk Y, huruf Y ini adalah antibodi ya, yang bisa mengikat mereka agar mereka tidak bisa menginvasi sel-sel tubuh. Contohnya virus corona, ketika sudah diikat oleh antibodi, oleh vaksin, sel antibodi sudah punya memori, kalau nanti coronanya bermultiplikasi, berkembang biak, dia bisa mengikat, sehingga sel corona tadi tidak bisa menginvasi sel-sel saluran nafas. Prinsipnya demikian. Tapi ingat tadi antibodi yang membentuk adalah tubuh manusia sendiri. Jadi ini ya fungsi antibodi menetralisir kuman, mengaktifkan sel-sel kekebalan yang adaptif, kemudian mengaktifkan protein yang membantu respon kekebalan tubuh. Sehingga diketahui dari darah respon setelah penyuntikan misalnya imunisasi adanya IgM, IgG gitu ya, merupakan respon imun antibodi seorang manusia terhadap agen infeksi yang dilemahkan seberapa banyak titernya. Jadi di sini misalnya tadi saya pernah berkecimpung di pemberian vaksinasi kanker serviks gitu ya. 10 tahun yang lalu diberikan vaksinasi untuk melindungi tipe virus tertentu, diperiksa IgM dan IgG-nya. Nanti tahun ke-15 ada penurunan titer dari antibodinya di sana. Jadi memang ada bukan expire ya, ada satu penurunan antibodi di sana. Ini ya contoh-contohnya bagaimana sistem imunitas dan antibodi ini bereaksi ketika seseorang diberikan vaksinasi, maka akan merangsang antibodi. Dan ingat, sekali lagi saya di sini ingin mencerahkan, antibodi adalah tubuh sendiri yang membentuknya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, aktif immunity dari kita mendapat infeksi dan sembuh recovery sendiri, kita mendapat kekebalan secara otomatis ya. Dan pemberian vaksinasi juga bisa. Kemudian pasif dari air susu ibu dan pemberian misalnya pemberian suntikan plasma konvalesen. Contoh, vaksin dalam COVID-19 jangan dianggap hanya satu vaksin COVID yang sedang diterima di Indonesia. Ada vaksin pasif yang sekarang sudah kita tahu gitu. COVID-19 punya vaksin pasif. Apa itu vaksin pasif? Vaksin pasif adalah bagaimana respon imun adaptif dengan pemberian terapi plasma. Darah dari pasien-pasien yang sembuh dari corona itu sangat berharga.
Jadi bagaimana ukhuwah silaturahim dan sedekah dari seorang darah yang mengandung antibodi yang sudah dibentuk secara automatically dapat didonorkan kepada sahabat sanak keluarga yang mungkin saat ini terkena infeksi virus COVID-19. Dan di sini resmi di pemerintah sudah ada surat keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020, 8 September, sudah dilakukan uji klinis terapi plasma konvalesen untuk sebagai vaksin pasif COVID-19. Jadi sebagai masyarakat harus tahu bagaimana ya kelanjutan vaksin pasif, bagaimana ya vaksin aktif gitu ya. Jadi kita bisa bertanya dalam hal ini. Karena kan yang dicari kan target bagaimana imunitas bisa meningkat gitu ya. Jadi imunoglobulin adalah suatu antibodi yang dibuat oleh sel darah putih ya, yang berasal dari mana? Tulang belulang kita. Jadi kalau seorang manusia tidak menjaga kesehatan tulang belulangnya, misalnya tulangnya keropos, tulangnya nggak sehat, sumsum tulangnya tidak mampu membentuk sel-sel darah gitu, nggak bisa antibodi terbentuk gitu. Ya, jadi ini yang harus saya kasih tahu, sampai tulang-tulang panggul juga merupakan sumber dibentuknya limfosit dan plasma. Dalam darah ya, dalam pembuluh darah juga ini sel-sel white blood cell, ini adalah pabrik pembentuk antibodi. Bagaimana membuat sel-sel darah putih performan menghasilkan antibodi? Nah, ini ya, jadi antigen antibodi kompleks, persatuan antigen dan antibodi ini tidak menghancurkan antigen, misalnya tidak menghancurkan virus hanya sendirian, tapi juga mereka menghancurkan virus tersebut dengan innate defense. Apa tadi innate? Kekebalan bawaan tubuh manusia. Jadi kalau hanya berpikir adaptif dari vaksinasi aktif saja, seorang manusia melupakan innate kekebalan tubuh, termasuk tadi menjaga enzim dalam pencernaan gitu ya, menjaga kebersihan tubuhnya, banyak hal misalnya itu tidak bisa secara integratif mampu membekuk si agen-agen infeksi yang akan memasuki portal-portal di enter tubuh manusia. Dan jangan lupakan the gut microbiota. Apa itu? Sistem pencernaan tubuh manusia. Ini riset tahun 2019, bagaimana seseorang yang sehat di saluran pencernaannya enhance, mendukung proses pembentukan imunoglobulin, antibodi yang memberi respon kepada vaksinasi. Jadi kalau tidak di hulu seorang nakes memberikan penyuluhan, hai sahabat, teman-teman, Bapak Ibu, sebelum divaksin, mari kita sama-sama menyehatkan saluran cerna. Karena gut microbiota menguatkan antibodi agar bisa berikatan dengan antigen. Kalau seorang manusia disuntik vaksin tapi tidak diedukasi menguatkan saluran cerna, tidak tepat sasaran karena tidak secara integratif kita mempersiapkan daya tahan tubuh. Ya, ini tahun 2019 juga suatu riset mengatakan peran dari kuman baik dalam saluran cerna kekebalan tadi ya, yang innate bawaan lahir, kuman baik itu ada sekitar 100 triliun, 10 kali lipat dari jumlah sel manusia, Masya Allah. Dan itu Allah yang sudah titipin, karena manusia secara dalam syariat, dalam Al-Quran dikatakan adalah berasal dari saripati tanah. Jadi mereka yang berasal dari tanah adalah kuman-kuman jasad tadi tetap ada dalam tubuh kita dan tidak akan pernah bersih. Kalau ditimbang kuman baik kita adalah sebanyak 1,5 kilo. Ya, jadi manusia-manusia yang tidak mampu menjaga mikrobioma, ya kuman-kuman baik terjaga secara stabil dalam saluran pencernaan dan tubuhnya, inilah orang-orang yang secara innate bawaan kekebalan tubuhnya drop. Nah, kalau innate immunity-nya drop, bagaimana nanti bisa membantu tubuh membentuk antibodi gitu ya. Nah, jadi faktor yang membentuk manusia itu bisa membentuk antibodi adalah bagaimana dysbiosis ya, kegagalan tubuh dari saluran cernanya minim sekali kuman baiknya. Kemudian nutrition faktornya, bagaimana faktor makanannya gitu ya. Jadi banyak faktor yang kita harus pertimbangkan. Dan disinilah Masya Allah, bagaimana antibodi terbentuk. Lihat, antibodi adalah protein yang diproduksi oleh sel darah putih, limfosit sel darah putih ya, yang merupakan respon terhadap antigen, yang respon terhadap si vaksin yang akan disuntikkan. Vaksin mengandung tadi agen infeksi ya, baik itu virus, baik itu bakteri. Jadi kalau demikian, antibodi yang berasal dari protein, dari manakah protein itu berasal? Protein berasal dari saluran cerna, dari penyerapan sari-sari makanan, baik dari breastfeeding, menyusui, nutrition, probiotik, prebiotik, pemberian antibiotik berkepanjangan, obat-obatan yang jangka panjang, ini membuat suatu penyerapan protein baik atau tidak baik gitu ya.
Dan lihatlah di sini, apa yang membangun antibodi. Kalau kita bisa perbesar di sini, ada arginin, ada lisin, glutamat, ya, ada histidin, ada aspartat, itu semua adalah asam amino. Masya Allah, Islam punya solusi. 20 macam asam amino ada dalam madu. Pantas Rasulullah mewasiatkan kepada umatnya untuk minum madu. Ternyata dalam madu adalah merupakan bahan baku untuk menjaga kekebalan tubuh seorang manusia. Masya Allah. Apakah umat Islam paham? Inilah saatnya kita mengedukasi saudara-saudara kita bagaimana antibodi bisa dibentuk kalau si empunya badan mampu mencukupi asupan antibodinya berasal dari asam amino. Jadi antibodi dibangun oleh sel-sel imun dari sel-sel darah putih, baik makrofag, dendritik sel, T-sel, B-sel, NK-sel, ini berasal dari sumsum tulang dan diedarkan dalam pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Sesungguhnya mereka dibangun oleh boosting food imunitas. Ya, jadi disinilah bagaimana support your immune system with good nutrition di hulu. Bagaimana asupan proteinnya, bagaimana vitamin dari mulai A, B, C, D, E, K-nya. Bagaimana mineral-mineralnya seperti zinc, tembaga, selenium gitu ya, mangan, magnesium gitu, vitamin C, vitamin E. Sudahkah setiap manusia yang mau dilakukan vaksinasi mempersiapkan hal-hal ini? Kalau vaksinnya mau diberikan, yang punya tubuh tidak makan mengandung hal-hal ini, bagaimana sel-sel darah bisa terbentuk? Bagaimana bisa sel-sel darah dari golongan limfosit B dan T bisa membangun antibodi? Jadi ini question mark bagaimana mencerahkan setiap manusia sebelum sebuah vaksin disuntikkan ke dalam tubuhnya. Sudahkah dia prepare menyiapkan antibodi? Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita harus berkolaborasi. Saya di sini sebagai health workers, tenaga kesehatan, sekaligus health education campaign gitu ya, penyuluh gitu. Karena sebagai nakes, saya bertanggung jawab dalam hal promotif, preventif juga. Tidak hanya melulu dalam kuratif dan rehabilitatif. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bersinergi dengan pemberian promosi-promosi penyuluhan kesehatan agar konsumen atau masyarakat paham gitu ya, mempersiapkan dirinya, mengukur diri. Bapak, Ibu dokter, saya punya asma. Saya menggunakan obat imunosupresif, misalnya steroid sudah hampir 5 tahun. Kira-kira apakah saya punya kemampuan yang membentuk antibodi? Ini bisa kita komunikasikan kepada nakes sebagai pertimbangan screening di awal untuk mencegah hal-hal kejadian adverse event following immunization atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Kita bisa berdiskusi dengan pemangku, misalnya Majelis Ulama Indonesia, bagaimana legitimasi halalnya, protein gelatinnya berasal dari mana. Ini juga harus ada dialog-dialog yang bisa sifatnya dua arah untuk mempertanyakan keadaan konten dari ingredient dari vaksin tersebut gitu ya. Bagaimana penyuluhan misalnya Kementerian Info gitu ya memberikan flyernya, promosi baik dari media cetak, dari media siaran gitu ya, agar orang tua, misalnya kita punya anak remaja yang mau divaksin, mendampingi anak-anak kita. Kalau ada apa-apa, kita cepat tanggap, bisa langsung mendapat perujukan kepada sarana kesehatan yang lebih lengkap lagi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjawab para audiens bagaimana pertanyaan vaksinasi dapatkah membuat imunitas tubuh? Jawabannya tidak satu-satunya. Ada banyak hal yang integratif yang menjadi pertimbangan seorang individu masyarakat agar dia dapat tercegah dari kejadian adverse event following immunization atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Baiklah, yang sempurna datang dari Allah, segala kekurangan dan kekhilafan berasal dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.